Halo Wisnu, tanya dong, ini videonya direkam pakai alat apa aja? Kamera, lighting, dan sebagainya. Well, di video kali ini gue akan ceritain semua kepada kalian, jadi selamat datang di Curhat Gadget. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan di video kali ini, gue pengen menjawab pertanyaan yang tadi dan juga yang sejenisnya yang banyak gue dapetin. Nggak cuma di komen YouTube, tapi juga di Instagram, di Twitter. Mereka pada nanyain, gue kalau ngerekam video YouTube itu pakai apa aja? Gue sering bilang kalau gue ngerekam banyak konten gue itu menggunakan smartphone, dan memang iya. Kalian bisa cek di video YouTube gue itu banyak banget yang gue rekam pakai smartphone. Nggak cuma vlog, tapi juga bahkan video review gue bikin pakai handphone doang. Gue mencoba mengoptimalkan kamera handphone. Karena gue tuh pakai kamera handphone untuk merekam banyak konten di awal gue ngebangun channel YouTube. Jadi itu hal yang gue sampaikan kepada orang-orang kalau pengen bikin channel YouTube, mulailah dari kamera handphone kalian dulu. Supaya kalian nggak perlu keluar uang lebih banyak untuk perintilan yang lain. Karena yang paling penting adalah kontennya. Content is the king. Jadi fokus dulu di kontennya, baru kemudian hal-hal lainnya. Dan kalau udah mencapai tahap itu, udah mencapai tahap dimana oke, konten gue udah tahu mau kayak gimana, selanjutnya yang paling penting menurut gue adalah ya improvement dalam hal audio dan juga visual. Gue mendahulukan audio karena memang banyak video YouTube yang meskipun gambarnya biasa aja atau mungkin agak kurang gitu ya, selama audionya jelas, selama audionya bagus, itu orang masih betah untuk menontonnya. Sebagai gambaran deh, kalau kalian nonton bioskop ya, kemudian gambarnya hilang 1 atau 2 frame, kayak hilang aja gitu, kayak dikasih gambar hitam doang, blank gitu, tapi audionya jalan, kalian masih nangkep ide ceritanya seperti apa. Tapi kalau kalian dihilangkan aja audionya berapa detik tapi gambarnya jalan, kalian pasti bingung ceritanya seperti apa. Jadi sebegitu pentingnya audio dibandingkan visual. Ya kalian bisa lihat lah sekarang banyak konten yang juga bahkan audio only kayak podcast, kemudian juga radio sampai sekarang masih ada. Artinya tanpa visual sekalipun orang tetap bisa menikmati sebuah konten, sebuah cerita, dan sebuah ide. Jadi hal berikutnya yang harus dibenerin menurut gue adalah audionya. Dan untuk audio gue udah bikin beberapa seri video kayaknya tentang audio, terutama video gue yang terakhir itu ngebahas tentang mikrofon. Jadi mungkin kalian bisa mulai dari situ, atau yang sebelumnya gue ngebahas mengenai peralatan podcast gue, kalian bisa juga nonton di situ. Linknya semua gue taruh di deskripsi. Dan setelah itu kita baru beranjak ke visual. Dan untuk visual sebenarnya gue ngaku deh, gue tuh nggak ngerti. Gue nggak punya pakem pasti bagaimana cara merekam sebuah video. Makanya kalau kalian perhatiin video-video gue, mungkin kalau yang peka banget nih, warnanya agak beda-beda, kemudian kok nggak pernah ada satu buah set yang fix gitu, setnya berubah terus, angle-nya pasti ada sedikit berbeda, ada perubahan di sana-sini. Karena memang begitu, gue nggak pernah ada satu set yang pasti. Itu moto hidup gue. Begitupun untuk set syuting kali ini kalau boleh gue kasih tahu kepada kalian ya. Ini untuk kamera utama gue pakai Canon EOS M50 yang gue pasangin lensa pancake 22 mm. Kemudian untuk kamera di atas ini sebenarnya ada kamera, karena ini adalah video unboxing rencananya. Jadi ini adalah Sony RX100 Mark VII, dan juga ada beberapa buah bohlam, lampu maksudnya. Tapi yang di sini beneran bohlam karena ini adalah softbox biasa yang cuma 400.000 kok nggak salah gue belinya. Ini gue beli di salah satu e-commerce, dan ini beneran bohlam dalamnya. Kemudian ada ini satu, ini direkomendasiin sama Tira, tangan belang. Ini adalah Godox, gue lupa serinya. Yang jelas ini tipenya Godox. Kalian bisa cek aja di channelnya Tangan Belang, harusnya ada karena gue ngeliat reviewnya dia di situ, makanya gue beli. Dan udah, set gue ya sebenarnya begini doang, nggak yang spesial, nggak yang gimana-gimana menurut gue dibandingkan beberapa teman-teman gue yang lain yang mungkin lebih grande gitu, lebih wah studionya dan peralatannya. Jadi gue menyarankan teman-teman, nggak perlu terburu-buru, yang penting menurut gue adalah konten dulu, perbaiki audionya, baru kemudian visualnya. Tahapan yang kayak gitu membuat kalian jadi belajar lebih banyak, lebih matang nantinya, dan jadi bisa, menurut gue sih, lebih berhemat. Tapi semua yang gue punya di sini nggak lantas membuat gue jadi berpuas diri segitu aja, enggak. Gue tetap pengen belajar, gue tetap pengen upgrade lagi, dan akhirnya gue memutuskan untuk upgrade. Gue cukup lama berkonsultasi dengan Taufik Nobo, bahkan dengan Om Deddy Irfan, dengan Ibro Kumar, dengan Anton Nenggolan Pisa Gadget. Gue tanyain semua perspektif mereka tentang kamera, dan ya akhirnya gue berkesimpulan oke, gue harus upgrade. Gue akhirnya memutuskan untuk membeli Sony Alpha 6600, dan barangnya ada di bawah, bentar. Oke, jadi ini sebenarnya baru gue pesan sekitar ya tadi pagi gitu ya, dan ini gue rekam malam hari. Jadi dalam 1 hari sudah sampai, luar biasa sekali. Dan ya udah,
langsung gue buka aja nih, bener-bener gue buka untuk pertama kalinya. Ini nggak gue apa-apain sejak datang, cuman gue semprot disinfektan doang supaya jaga-jaga kan ya. Jadi ya kita buka. Ini pertama ada gue dikasih tripod kecil, ya lumayan lah ya. Jadi bonusan. Gue dikasih tripod kecil di sini, kemudian ini kayaknya sini kameranya deh, bukan ya? Karena ada kotak lagi dalam, kita lihat dulu. Kemudian ini ada apa lagi nih? Oke, ini ada set atau kit pembersih. Oke, ini gue juga beli filter kit. Ini ada ND filter, ada CPL, kemudian ada ultraviolet juga. Gue beli filternya, ini ukurannya yang 72. Dan gue sengaja beli yang ukuran ringnya paling besar, 72 lah bisa dibilang. Dan gue setelah itu beli step down dan juga step up-nya supaya bisa disesuaikan dengan lensa yang gue pakai. Kemudian ini gue dapat tas. Gue dapet tasnya. Dan ini ada satu kotak lagi. Karena ada kamera, ada lensa. Gue belinya body only untuk kameranya. Kenapa gue nggak beli yang kit? Karena gue ngerasa lensa kitnya itu tidak ada sesuai keinginan gue dan kebutuhan gue. Kita bisa tahu dari mana itu butuh atau enggak. Sebenarnya ya berdasarkan pengalaman sih. Ketika kalian coba punya temen atau di toko gitu ya, kalian bisa tahu kalian butuh lensa itu atau tidak. Tapi kalau kalian nggak tahu, ambil kit aja menurut gue nggak masalah. Kalian bisa pelajarin dulu kemampuan dari kameranya, bagaimana rasa pakai lensa yang itu. Ketika ngerasa kurang, pilih lagi lensa yang baru. Oke, ini adalah kameranya. Sony Alpha 6600. Dan ini adalah kartu garansi dan gue dikasih memory card. Ya, ini adalah kameranya. Kemudian kalau gitu, ini adalah lensanya, harusnya gitu. Dan untuk lensa yang gue beli ini, sebenarnya gue nggak beli lensa native. Jadi gue nggak beli lensa si Sony-nya sendiri, tapi yang gue beli adalah lensa dari Sigma. Gue beli Sigma 30 mm f1.4. Ini harganya sebenarnya relatif murah untuk hitungan Sony ya. Ada kartu garansi Sigma di sini. Kartu garansi 2 tahun. Kemudian ini adalah lensanya. Ini adalah apa nih? Oh iya. Gue lupa gue beli ini. Adapter dari Sigma. Ini adalah MC11. Ini adapter untuk dari kamera si Sony ini agar bisa pakai lensa dari Canon yang EF mount. Jadi gue banyak lensa EF sebenarnya, ada ini, ada yang ini gitu. Dan gue suka banget terutama lensa ini, Sigma yang 1835-nya Canon, gue suka banget. Gue nggak tahu apakah ini akan optimal dipakai di 6600 Sony. Dan gue pengen coba, makanya gue beli adapter ini supaya bisa digunakan gitu. Ya, dan yang pertama kita buka yang mana nih ya? Oke nih dulu deh, gue buka kameranya dulu ya. Ini masih disegel sih. Masih disegel tapi segelnya agak setengah kebuka lagi gimana. Oke, jadi ini adalah isinya. Ini ada kartu garansinya, kemudian ada brosur dan buku panduan dalam bahasa Arab. Wow. Nggak ada yang ada dalam bahasa lain juga. Yang gue ambil kebetulan bahasa Arab aja. Dapat strap, adapter untuk charging, kemudian baterainya, kemudian ini ada kabel charger untuk ngecharge ini. Jadi ini adalah kameranya. Wow. Dan memang ya, gendut banget ininya ya. Ininya tuh kayak gitu, gede banget karena memang tempat baterainya ini ya harus besar karena baterainya besar, jadi gitu. Dipegang lebih Untuk penjajalan nanti akan gue jajal, tapi nanti aja. Ya, ini kita tiriskan dulu. Dan isinya lagi ada kabel buat ngecharge lah pokoknya lah. Ya, cukup banyak isinya. Nanti gue akan jajal satu-satu karena emang kamera ini akan segera gue gunakan untuk produksi gue. Berikutnya kita buka lensanya. Ini adalah Sigma 30 mm 1,4 dan untuk hitungan Sony sebenarnya harganya lumayan murah, sekitar 4-5 jutaan. Karena memang lensanya Sony harganya lebih mahal ketimbang Canon. Agak gimana ya emang ya. Nggak tahu kenapa ya harga mahal-mahal banget.
Dan ini kayaknya gue dapat kartu garansi banyak banget sih Sigma tadi. Doyan banget ngasih kartu garansi. Harusnya lebih doyan ngasih bonus ya dibandingin kartu garansi. Oke, ini adalah lensanya dan compact banget sih sebenarnya. Kenapa gue milih lensa 30 mm? Karena ini ekuivalennya hampir sama lah kayak 50 mm kalau di full frame, sekitar 40 sampai 50-an kan. Jadi menurut riset katanya itu adalah cakupan yang menyerupai mata ketika melihat. Jadi terlihat lebih natural. Untuk ambil angle-angle kayak gini lebih enak gitu ketimbang lensa gue ini. Ini terlalu wide anggapannya gitu. Dan bagaimana kalau misalkan nanti digabung dengan lensanya Canon? Caranya sebenarnya relatif mudah harusnya ya, pakai si adapter tadi. Ini si MC11 dan by the way ini rekomendasi dari Taufik Nobo, lagi-lagi dia adalah brand ambassador Sony menurut saya. Karena dengan sukses meracuni saya agar bisa memakai produk-produk Sony. Kurang ajar emang tuh orangnya, ngabisin dompet gue. Bukan dompet gue, dihabisin isinya maksudnya. Dan ini adalah adapternya. Ini adapternya Sigma ya, MC11. Jadi adapternya ini bagian sini ditempel ke body Sony-nya dan ini baru masukin ke sini. Dan sebenarnya jadi berat sih. Karena lensa ini aja sebenarnya nggak enteng. Oke. Dan ya, kalian jelas tidak bisa megang di bodinya. Terlalu berat kalau menurut gue, mendingan pegang di lensanya saja ya. Dan kalau buat dipasang di tripod atau mau kalian pasangin rig lagi, kayaknya butuh support gitu deh, lens support lagi. Karena kalau enggak mentok di lensanya, jadi ya jadi gede ya. Cuma nanti akan gue pakai dan gue akan jajal hasilnya kayak gimana. Meskipun gue bukan reviewer lensa, gue bukan reviewer kamera, nggak kayak Taufik Nobo. Gue nggak ngerti sama sekali. Jadi gue akan belajar menggunakan ini. Mungkin apa yang gue sampaikan dari tadi juga banyak yang salah. Dan ya udahlah, manusia tempatnya lupa dan salah. Dan anyway, ini adalah upgrade yang gue lakukan untuk ke next step menurut gue. Gue nggak bisa bilang next level, tapi langkah selanjutnya yang gue lakukan adalah gue upgrade kamera gue. Untuk audio, gue udah upgrade dan kemarin gue juga udah ceritain ke kalian di video tentang mikrofon ini. Dan selanjutnya berarti gue tinggal upgrade mengenai si visualnya gitu. Jadi bertahap satu persatu yang gue upgrade. Gue nggak bisa upgrade semua, bertahap satu persatu dan akhirnya gue bisa nyobain ini. Dan kamera ini sebenarnya udah banyak juga dipakai sama teman-teman. Kayak misalkan yang gue tahu yang pakai 6600 tuh adalah Pisa Gadget. Mereka pakai ini untuk merekam konten. Selain Sony yang lain dipakai Alpha berapa ya? A7 Mark III kalau nggak salah. Kalau gue nggak salah ya. Jadi selain ini dia juga pakai A7 Mark III dan cuma gue kayaknya yang pakai M50 di antara teman-teman gue. Kayak cuman gue yang kameranya di bawah 10 juta kayaknya. Mungkin sekali lagi kalau kalian nanya ke gue kenapa sih gue berubah dari Canon ke Sony. Untuk yang fanatik gitu ya, nanya kenapa sih gue lebih milih Sony. Gue udah ngejajal dan gue suka banget sama ketajaman gambar yang dihasilkan oleh Sony. Meskipun secara color gue jauh banget suka sama Canon. Jadi sebuah dilema buat gue ketika gue ngutak-ngatik kamera Canon gue dan sulit mendapatkan gambar yang sharp, sedangkan banyak banget footage produk yang harus gue ambil dan banyak sharpness yang gue lakukan itu secara digital dan menurut gue itu nggak cukup bagus. Jadinya ya oke, gue harus beralih ke yang memang jago untuk kasih sharpness lebih gitu. Dan juga low lightnya menurut gue lebih oke ketimbang Canon, bisa kasih shadow yang lebih bagus juga menurut gue. Karena akhir-akhir ini juga gue mulai belajar color grading dan gue mulai paham itu semua. Jadi ya it's a new thing for me. Gue belajar dari awal lagi dan gue berharap gue punya semangat yang sama seperti awal gue dulu bikin channel. Dan semoga juga ini bisa menginspirasi kalian untuk kalau mau bikin konten, mau bikin channel, gak usah mulai dengan sesuatu hal yang besar. Mulai dari yang tadi gue bilang, smartphone kalian, mulai dari apa yang kalian punya. Content is the king, context is the queen, dan itu dulu yang diperbaiki, baru kemudian peralatannya. Mungkin segitu aja yang bisa gue ceritain kepada kalian. Masih banyak banget yang belum gue buka ya, tapi gue gak perlu buka ginian kan. Masa gue perlu unboxing sih? Gak usah kan ya, udah ngerti ya, ini ada lap,
ada fuf gitu, apa tuh namanya ya itu, sama sama brush, udah gitu doang. Sama ini ya, ini nanti deh mungkin bisa gue ceritain ini gimana gunanya buat konten techno ya, karena menurut gue ini berguna banget. Cuma nanti akan gue ceritain kenapa filter ini berguna banget buat gue, dan kenapa gue baru beli sekarang ya, gue jelaskan nanti. Dan ini kalau kalian perhatiin juga tadi ada 2 paket lagi. Ini isinya adalah baterai, dan juga satu lagi adalah yang tadi gue bilang step up dan juga step down untuk ring lensa, karena ini 72, kemudian ini 52. Kalau gue pakai filter yang sama jelas nggak bisa kan, karena kan beda ukurannya. Jadi gue butuh pakai step up dan juga step down yang ada di sini gitu. Jadi ya itu semua hal yang pengen gue pamerin di video kali ini. Sebuah kejujuran kan ya, intinya mau pamer aja. Gue beli kamera baru. Ya, kalau kalian suka dengan video kali ini, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian biasa aja ya di-share lah minimal. Cari orang-orang yang suka sama konten gue. Kalau kalian gak suka sama konten gue ya tolong bantu cariin orang yang suka lah. Dan question of the day untuk video kali ini ya, gini-gini juga ada question of the day-nya biar kelihatannya serius. Jadi pertanyaannya adalah untuk kalian yang ngerti dan tahu selanjutnya gue beli lensa apa ya. Itu question of the day gue di video kali ini. Tolong kasih rekomendasi lensa bagus di bagian komen ya. Oke, thank you. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah.